Perpipaan PAM Banjarmasin Banjarmasin umurnya sudah berkisar 20 hingga 30 tahun, sehingga harus ada permajaan perpipaan agar dapat mengurangi kehilangan banyu yang signifikan. Permajaan pipa sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan banyu kepada warga. Perpipaan perusahaan air minum Banjarmasin Banjarmasin umurnya sudah berkisar 20 hingga 30 tahun, sehingga harus ada permajaan perpipaan agar dapat mengurangi kehilangan banyu yang signifikan. Permajaan pipa sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan banyu kepada warga. Demikian dipedahkan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi Waetakuni Prima TV usai melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2024 bersama Perumda Air Minum Banjarmasin Banjarmasin kemarin Sabtu 12 April 2025. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan pentingnya peningkatan infrastruktur perpipaan untuk mengurangi kehilangan banyu dan meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan air minum Banjarmasin Banjarmasin pun diharapkan dapat secepatnya melakukan permajaan pipa secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Bukan rahasia umum lagi bahwa perpipaan PDAM kita ini kan sudah sangat tua, ada yang sampai 20, 30 tahun, kemudian ada yang 15 tahun. Nah, kami berharap bahwa dengan roadmap yang ada ini, nanti pada saat rapat kerja berikutnya mereka akan menyampaikan skema di mana pipa yang sudah berumur 20 tahun di mana ini akan menjadi skala prioritas kita, sehingga nanti pada saat rapat kerja kami meminta bahwa yang menjadi skala prioritas termasuk tentang kehilangan air tadi juga bisa kita tekan dengan permajaan pipa. Karena pipa kita ini sudah sangat tua umurnya, paling anum 5-10 tahun. Artinya yang paling tua itu ada sampai 20-30 tahun. Nah, ini kan jadi miris juga, karena ini yang menyumbang kehilangan air. Kemudian sampai hari ini kita masih belum bisa menciptakan air itu bisa langsung diminum karena memang perpipaan kita yang sudah cukup berumur. Direktur Umum dan Pemasaran Perusahaan Air Minum Banjarmasin Sahrani menyatakan masalah perpipaan sudah mulai ditangani, yaitu dilakukan pemecahan di jalur Jalan Pramuka untuk peningkatan pelayanan di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara. Sahrani memedahkan perusahaan air minum Banjarmasin sudah berupaya melakukan peningkatan, namun masih ada pelanggan terujung yang belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Diantaranya pemasangan pipa distribusi, pemecahan jalur di Pramuka, di Pramuka, pelayanan Banjar Barat dan Banjar Utara. Sejauh ini pelayanan sendiri Pak, kan banyak keluar masyarakat di Banjarmasin Barat. Memang ada kendala yang terjadi gak Pak di perpipaan? Ya, itu memang juga kami sampaikan tadi bahwa di Banjarmasin Barat itu memang belum yang pelanggan terujung belum mendapatkan 24 jam. Namun kami mengupayakan maksimal mungkin. Tadi juga sudah kami laporkan tentang pemasangan pipa dan juga pembuatan reservoir nanti untuk daerah Banjar Barat. Di mana Pak rencananya Pak reservoir? Di Tower. Termasuk reservoir di mana Pak? Yang jadi apa yang di Sungai Andai itu Pak? Sungai Andai mungkin direntis di tahun-tahun terakhir mungkin, yang prioritas adalah wilayah Banjarmasin Barat. Anggarannya berapa itu Pak? Sekitar kalau pemasangan pipanya 75 miliar kalau kita menggunakan perpipaannya, tapi reservoir sendiri hanya sekitar 12 miliar. Berarti kalau sudah terpasang itu Banjarmasin Barat aman Pak? Insyaallah. Sahrani berharap permajaan pipa dan peningkatan infrastruktur dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga.